Ampun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan materi KPM Mahad Ilmi yang alhamdulillah sudah kita mulai kemarin hari Senin. Insyaallah kita akan mempelajari kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah yang ini kita gunakan untuk tatbiqul qiraah, untuk praktek membaca ya, untuk praktek membaca tentunya sekaligus kita memahami kandungan dari kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kenapa kita memilih hadis ini? Karena untuk yang pertama kali belajar itu para ulama menganjurkan untuk memulai dengan hadis Arba'in An-Nawawiyah. Ya. Hadis ini ikhwan sebagaimana tahun-tahun yang lalu, karena kita alhamdulillah ini sudah angkatan yang ke-7 dan alhamdulillah kita lihat alumni Mahad Ilmi itu untuk baca kitabnya sudah lumayan. Membaca kitab dan menerjemahkan itu lumayan, meskipun butuh waktu untuk memperkaya kosakata dan untuk memperbanyak latihan baca terus dikembangkan. Sehingga harapannya kita belajar di Mahad Ilmi ini bagaimana bisa membaca kitab para ulama yang berbahasa Arab itu, membaca bahasa Arab seperti membaca bahasa Indonesia. Dan ini kita tahapannya baru istilahnya kayak kita di SD dulu. Ini Budi, ini Ibu Budi gitu ya. Ibu memasak ikan di dapurnya. Pelan-pelan ya ikhwah, insyaallah dengan memperkuat kaidah nahwu sharaf dan banyak praktek ya, nanti harapannya kita bisa menguasai, bisa membaca dengan lancar dan bisa menerjemahkan ya, betapa indahnya ketika kita membaca Al-Quran langsung paham, dan betapa indahnya ketika kita sholat seluruh bacaan sholat yang ada kita paham maknanya. Itu tujuan utama kita belajar bahasa Arab, untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah gitu ya, memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Banyak kitab-kitab para ulama yang belum kita baca, yang selama ini mungkin kita mengandalkan buku terjemahan ya, yang mana buku terjemahan itu kan tergantung kita ya, tergantung siapa yang menerjemahkan, dan yang menerjemahkan tidak ya, terkadang ada beberapa catatan gitu, ada kesalahan-kesalahan dalam menerjemahkan. Baik, ini insyaallah kita akan mempelajari hadis Arba'in An-Nawawiyah sekaligus kita akan praktek membaca. Insyaallah dengan terbiasa maka akan menjadi apa? Bisa. Suatu yang terbiasa akan menjadi bisa. Dan nanti harapannya ya ikhwah, kita ada setoran sebagaimana yang telah berlalu itu, ada setoran setiap pekan satu hadis, setiap 7 hari berarti satu hadis. Oke, ya, sekarang. Nanti yang belum absen nyusul ya. Belum absensi. Ya, jadi nanti kita setoran hadisnya dan juga disetorkan terjemahannya. Disetorkan apa? Terjemahannya. Nanti kita buatkan buku setoran dan nanti bisa setoran dengan temannya. Dan nanti kita juga jelaskan penilaiannya. Penilaiannya nanti dengan huruf A, B, C atau D. Kalau salah minimal tidak ada salahnya sampai salah 3 nilainya A. 3 sampai 6 nilainya B kan gitu. Nanti jangan sampai D ya. Kalau D itu apa? Mardud gitu ya. D itu mardud berarti apa? Tertolak. Berarti ulangi hafalannya lagi.
Insya Allah nanti kalau hadis yang panjang-panjang jangan khawatir, nanti kita bagi dua. Seperti hadis Jibril kan panjang sekali. Hadis Jibril kan panjang sekali kan. Nanti kita bagi jadi dua. Paling enggak kita kan sudah punya modal berharga, yaitu hafalan hadis. Punya hafalan hadis, ya diminta untuk khutbah, diminta untuk ceramah, tinggal menyampaikan hadis tersebut dan kita syarah. Baik, sebelum kita mulai, karena belum dibentuk ketua kelas, ya maka kita bentuk dulu pada kesempatan kali ini. Ya, siapa ketua kelasnya? Kelas 1. Tafadhol. Belum ada kenal ya sana ya? Nah, belum. Atau nanti sebut sama beliau yang wali kelas untuk menentukannya. Gak apa-apa yang pekan depan ya. Dengan beliau Ustadz Abu Usamah nanti. Yang penting ya ikhwan, nanti dengan adanya ketua kelas, nanti bisa KPM bisa berjalan lebih lancar. Ada ketua, ada wakil, ada sekretaris, ada bendahara, dan mungkin seksi-seksi yang dibutuhkan. Terutama seksi apa? Untuk streaming, untuk rekam video, kan itu butuh. Ya gitu kan. Itu untuk teman kita biar ketika berhalangan itu bisa menyimak apa streamingnya atau rekamannya. Karena bahasa Arab sekali, 2 kali ketinggalan susah mengejarnya. Susah apa? Mengejarnya. Karena berkaitan antara satu materi dengan materi berikutnya itu banyak yang berkaitan. Gitu. Dan nanti kalau susah mengejar biasanya malas itu. Kalau saya nggak mampu mengejar lagi Ustaz, udah nggak hadir beberapa kali, saya tak mundur saja. Nah, jangan sampai. Intinya ya kita berharap ya, jangan ada seleksi alam. Seleksi alam ya, gitu. Seleksi alam itu yang merotoli satu persatu. Intinya sabar ya ikhwah. Belajar bahasa itu apa? Sabar. Dan tahun pertama harus pusing. Harus apa? Pusing. Ya wajar bahasa itu pusing. Dan kita semua tentunya punya pengalaman belajar bahasa Arab dari nol. Ada nggak yang belajar bahasa Arab nggak dari nol? Kan nggak ada, semuanya mesti dari nol. Kita bukan orang Arab kan gitu. Iya. Dan di Mahat Ilmi nanti ada mid semester dan ada ujian semester genap. Ya, sebenarnya ujian semester gasal. Ya, nanti ada penerimaan rapot dan minimal kehadiran. Syarat untuk mengikuti ujian 75%. 75% apa? Kehadiran. Jadi tolong apa? Ini yang belum sempat tanda tangan ya, untuk tanda tangan gitu ya. Tanda tangan ini kita buatkan aksen sementara, kita lihat nanti. Kita lihat dalam 1 bulan ini ya, ada nggak yang nggak masuk. Kalau nggak masuk berarti nanti kita tanya mau melanjutkan atau tidak itu. Kalau nggak melanjutkan kan nanti berarti apa namanya kita tiadakan dan kita buat absensi yang paten gitu untuk 1 semester atau 1 tahun. Itu ya ikhwah. Dan nanti kita di Mahat Ilmi ada ijazah itu untuk bukan tujuan utama tapi untuk wasilah, sarana. Ya nanti yang pengen melanjutkan S1 bisa transfer, biasanya tinggal 2 tahun gitu ya. Ada banyak kampus-kampus yang MOU, pengen MOU dengan Mahat Ilmi, nanti apa bisa kerjasama ya gitu, kerjasama nanti biasanya tinggal 2 tahun lagi nambah gitu, setelah akan transfer. Dan setelah Mahat Ilmi, alhamdulillah kita ada takmili atau studi kajian ilmu usul. Takmili Mahat Ilmi, takmil itu kan penyempurnaan. Dan berdasarkan penyempurnaan membahas studi kajian ilmu usul. Ada usul tafsir, usul hadis, usul fikih, terus fikihnya, akidah dan qawaid fikih. Jadi kan kalau pengen mahir dalam fikih itu harus belajar usul fikih, qawaid fikih. Beda ya, usul fikih dengan qawaid fikih itu beda. Terus apa? Fikihnya, prakteknya langsung fikih. Ini. Jadi kita belajar apa tadi? Usul fikih, qawaid fikih, fikih. Tambah lagi apa?
akidah karena penting. Terus usul hadis, usul tafsir dan usul hadis. Kan gitu. Usul tafsir dan usul hadis. Itu ditakmili kita belajar tidak 5 hari, tapi cuma 3 hari. 3 hari itu selama sama 2 tahun. 2 tahun. Jadi kalau nanti sampai takmili, sampai studi kajian ilmu usul, antum sudah berhak mendapatkan ijazah S1. Kenapa S1? Karena 4 tahun kan gitu. 4 tahun. Mudah-mudahan nanti kalau transfer tinggal 1 tahun saja. Kan gitu. Ini ya ikhwah, ijazah itu bukan tujuan utama, tapi kalau kita gunakan untuk sarana dakwah gitu. Kalau kita ingin mengajar di suatu pondok, di SDIT, SMPIT atau yang lainnya kan butuh itu ya. Butuh apa? Sarana wasilah tadi. Butuh wasilah. Ada pertanyaan tentang Ma'had Ilmi, bagaimana sistemnya? Untuk perizinan nanti kita harapkan setiap perizinan ya. Jadi nanti kalau ada kepentingan mendesak, sangat mendesak, nggak bisa ditunda dan juga sakit, menghubungi ustadz yang mengajar di hari tersebut, gitu ya, menghubungi ustadz yang mengajar di hari tersebut, ya. Dan nanti jangan lupa di sini ditulis apa, izin atau sakit, ya. Nanti bisa mengabari ketuanya biar ditulis apa, izin atau sakit, gitu ya, Pak. Ya nanti minta saran dan masukannya bagaimana KPM Ma'had Ilmi bisa berjalan dengan lancar gitu. Kalau ada ustadz yang mungkin penyampaiannya terlalu cepat gitu ya, cepat bisa ya. Jadi kita terbuka untuk menerima masukan. Baik. Ada pertanyaan ya, ikhwan? Ada yang belum dapat kitab? Belum dapat kitab apa? Arba'in Nawawi sama? Ya, bisa ke depan dan milih kitab yang belum dapat. Monggo, silahkan ke depan. Yang belum dapat kitab bisa ke depan dan memilih kitab yang belum dapat. Nanti bisa menyusul, nanti bisa ke pengurus kelas. Nih. Iya. Saya pakai proyektor, tapi belum bisa. Ya, teman-teman bisa dibuka kitab hadis Arba'in Nawawiyah. Kalau pengen tahu terjemahannya bebas, terjemahannya banyak di internet. Kalau pengen menghafalkan terjemahannya ya, itu juga untuk memperkaya kosakata kita, memperkaya mufradat. Gitu. Ada yang beli buku kecil gitu kan ada. Buku satu tuh loh, yang 10.000 atau 15.000 itu ya. Yang Arba'in itu yang kecil itu bisa. Ya, baik, kita masuk ya untuk mempersingkat waktu biar dapat faedah banyak. Kita masuk hadis yang pertama, al-hadisul awwal. Sayangnya nggak ada halamannya ya. Ya, pada lembar yang kedua, ya kan? Pada lembar yang kedua. Baik, kita baca bersama-sama dan nanti tugasnya adalah menyetorkannya pekan depan. Gitu ya, waktunya 7 hari. Cukup nggak? Insyaallah. Insyaallah ya. Insyaallah. Antum insyaallah 5 menit langsung hafal. 5 menit bilang juga. Gitu. Baik. Naqra'man, kita baca bersama. Al-hadisul awwalu. Al-hadisul awwalu. Jadi
Jadi yang pertama itu biasanya kita baca dhammah. Jangan di awal kalimat kita baca apa? Kasroh atau fathah gitu ya. Jadi yang pertama itu dibaca dhammah. Gitu, nanti insya Allah terbiasa. Al-hadisul awwalu Al-hadisul awwal an amiril mu'minina an amiril mu'minina Abi Hafsin Abi Hafsin Umar bin al-Khattabi radhiyallahu anhu. Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. Kita ulangi lagi. An amiril mu'minina An amiril mu'minina Abi Hafsin Abi Hafsin Umar bin al-Khattabi Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati. innamal a'malu binniyati. Sekali lagi. Innamal a'malu binniyati. Ya, insyaallah sudah hafal kan? Innamal a'malu wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Maratan ukhra. Sekali lagi. Innama likulli imri'in ma nawa. Terakhir. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dari innamal a'malu jami'an. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Terakhir dari innama. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Insyaallah ya. Faman kanat hijratuhu Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awim ra'atin yankihuha aw imra'atin yankihuha. ya. wa man kanat hijratuhu Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha lidunya yusibuha awim ra'atin yankihuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilai fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. rawahul Bukhari wa Muslim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini sebenarnya kan banyak. Rawahu Imam al-Muhaddisina Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. Jadi nama Imam Bukhari itu Muhammad bin Ismail. Imam Muslim bin
Al-Hajjaj, ya. Ini cukup biar nggak kepanjangan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Gitu. Ini bonus ya, bonus. Jadi yang bawah nggak perlu dihafalkan. Iya, kita baca sekali lagi, terus nanti kita hafalkan semampunya ya, wah ya, semampunya. An Amiril Mu'minina, An Amiril Mu'minina Abi Hafsin, Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu Qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yaqulu Innamal a'malu binniyati Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi fahijratuhu ila ma hajara ilaihi Rawahul Bukhari wa Muslim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, ada yang sudah hafal? Hafal yang sudah hafal bisa langsung setoran. Belum? Ya. Kalau kita kasih waktu 7 hari ya, 7 hari untuk menghafalkannya. Besok pekan depan ya bisa disetorkan. Ya, semampunya. Semampunya, bisanya 1 baris, yang 1 baris dulu. 1 baris lagi, 1 baris lagi. Insya Allah nggak ada kata terlambat untuk menghafal. Baik, sekarang kita akan terjemahkan kata per kata. Ya, kita mulai dari al-hadisul awwal. Al-hadisul awwalu. Nah, di sini biasanya kalau ada isim, ada kata yang pertama itu berupa isim. Al-hadisu itu isim bukan? Kenapa? Al bagus. Nah, kalau ada isim di awal kalimat, ini kita baca dhammah. Jadi kita baca apa di sini? Al-hadisu dhammah. Iya. Terus al-awwal. Al-awwal itu ada alif lamnya enggak? Ada. Nah, sama-sama ada alif lam. Nah, kalau ada isim sama-sama ada alif lam, kan sama-sama ada alif lam ya, maka alif lam yang kedua itu harokatnya mengikuti alif lam yang pertama, mengikuti harokat yang pertama, sehingga bacanya bagaimana? Al-hadisul awwalu. Nah, ini biasanya kan kalau membaca itu kan disambung. Jadi bukan al-hadisu al-awwalu. Itu kalau dipisahkan gitu. Al-hadisu al-awwalu. Tapi kalau bacanya disambung, su masuk ke mana? Masuk ke alif lam. Maka bacanya al-hadisul awwalu.
artinya adalah hadis yang pertama. Al-awwal artinya apa? Yang pertama. Al-hadisul al-awwalu, hadis yang pertama. An artinya apa, Ikhwa? Dari. An artinya dari. Amiri. Amir itu apa? Pemimpin. Al-mu'minin, ya, orang-orang yang beriman. Berarti Amirul Mukminin itu artinya adalah pemimpin orang-orang yang beriman. Ini kan gelar khalifah. Gelar khalifah. An Amiril Mukminin. Amirul Mukminin itu kan gelar khalifah. Khulafaur Rasyidin. An Amiril Mukminina, dari Amiril Mukminin. Sudah masuk huruf jar? Sudah masuk belum? Tanda-tanda isim apa? Kemarin sudah ya, diawali huruf jar. Ya, jar. Kalau setelah huruf jar itu berarti harokatnya apa? Kasroh. Gitu ya. Makanya amiri kasroh. Kenapa kasroh amiri? Ya, karena didahului apa? An, huruf jar. Ya. An Amiril Mukminina, dari Amirul Mukminin Abi Hafsin. Abu Hafs. Abu Hafs itu adalah kunyah. Jadi kunyahnya Umar siapa? Abu Hafs. Abu Hafs. Ya, Abu Hafsin, Abu Hafs. Kalau antum apa, Ikhwah? Abu siapa? Beda-beda. Beda-beda. Kunyah itu tergantung apa? Anaknya ya. Belum tentu ya. Tapi umumnya kalau kita anaknya ya, tadi kita. Tapi belum tentu, nggak mesti anak. Bisa jadi hewan. Hafs itu apa? Singa. Umar kan singa, Umar itu. Umar ka'asadin. Umar seperti singa. Maksudnya apanya? Iya, keberaniannya. Nah, keberaniannya. Contoh lain, ra'aitu asadan 'alal mimbar. Saya melihat singa di atas mimbar. Maknanya apa? Khotibnya seperti apa? Seperti singa gitu ya. Seperti singa, tegas, dalam khutbahnya tegas itu. Abu Hafs. Ada yang hewan bisa. Abu Hurairah, kenapa dinamakan Abu Hurairah? Bapaknya kucing kecil. Hurairah itu kan kucing kecil. Ya. Dulu Abu Hurairah itu suka apa? Suka sama kucing kecil. Kucing kecil itu dimasukkan ke bajunya, lengan baju. Baju zaman dahulu tuh lengannya nggak sempit, lebar itu. Kucing aja masuk. Kucing aja apa? Masuk. Ya. Umar ibnil Khattabi, dari Amirul Mukminin, kunyahnya Umar Abu Hafs, namanya siapa? Umar bin Khattab. Khattab ini Muslim nggak? Masuk Islam? Enggak ya? Enggak. Makanya radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Kalau bapaknya Muslim maka radhiyallahu anhuma. Seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kan gitu ya? Kalau bapaknya Muslim nanti radhiyallahu anhuma. Huma itu kan dua. Qala, Umar berkata. Qala, insyaallah kita semua tahu arti qala. Sami'tu. Sami'tu artinya adalah saya telah mendengar. Sami'tu. Ini dari fi'il madhi sami'a.
Sami Allahu liman hamidah. Sami'a. Sami'a artinya kan mendengar. Tambah dhamir tu. Tu itu kan saya. Berarti apa? Sami itu artinya saya telah mendengar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulah. Nah ini sami itu sudah masuk fi'il belum? Sudah masuk fi'il? Hari Senin kemarin? Sudah. Nah, sami itu sami'a ini kan fi'ilnya. Fi'il itu adalah kata kerja. Kalau kita namanya predikat. Kan gitu, kata kerja itu kan predikat. Tu itu adalah subjeknya. Tu apa ya? Subjeknya. Tu subjek. Jadi kalau bahasa Arab itu beda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kan subjek baru predikat. Ibu memasak, kan gitu ya. Ibu memasak. Beda dengan susunan bahasa Arab, itu bisa apa? Bisa predikat dulu, kata kerja dulu, fiil dulu, baru subjeknya. Sami tu, saya telah mendengar. Rasulah ini kenapa kok nasab? Objek. Jadi kalau objek itu berharokat apa? Fathah. Nah inilah kita sudah ketemu yang namanya SPO. Apa SPO. Tapi kalau dalam bahasa Arab ini apa? P-nya didahulukan. Nanti bisa juga bahasa Arab nanti juga bisa S-nya didahulukan daripada P. Yang penting di sini kita paham dulu sami. Sami kan dari sami'a ya. Sami ini apa ya? Sami'a mendengar ya, bagus. Tu itu ana maksudnya. Yang penting kita paham kalau sami di sini adalah predikat, tu adalah subjeknya, rasulah objeknya. Paham ya di sini ya? Ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda. Nabi kan bersabda, ya. Kata innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya amalan itu tergantung apa? Niatnya. Innamal a'malu binniyat artinya adalah sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Dengan niatnya maksudnya tergantung niatnya. Nah di sini ya ikhwan bisa kita lihat di sini innama. Innama itu kan hanya sajalah gitu ya. Innama al-a'malu binniyati. Sesungguhnya amalan itu tergantung apa? Niatnya. Al-a'mal ini jamak. Sudah masuk jamak belum? Belum ya, nanti. Ya. Ini kan amal-amal. Jamak itu bentuk apa? Plural. Plural ya. Bentuk jamaknya. Mufradnya, kata tunggalnya adalah apa? Al-amal, kan gitu. Amal itu mufrad, mufrad itu kata tunggal. Satu amal berarti amal. Kalau ini jamak, amal. Gitu ya. Ini nanti saja nanti kalau sudah nyampe isim jamak gitu ya.
Ya. Wa innama, dan sesungguhnya, likulli. Li artinya apa? Li itu artinya untuk. Li itu kan untuk. Laka, untukmu. Lakum, untuk kalian. Lakum dinukum yadin. Bagimu agamamu, untukmu agamamu, kan gitu. Li itu untuk. Likulli, untuk setiap. Kulli artinya apa? Setiap. Imri'in, setiap apa? Imri'in, setiap orang. Jadi untuk setiap orang, bagi setiap orang, ya. Likulli. Kulli kenapa kok kasroh? Ada yang tahu? Kemasukan huruf jar li. Nah, ini kan huruf jar. Likulli. Likulli mri'in, untuk setiap orang, manawa, apa yang dia niatkan. Apa yang dia niatkan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah setiap orang itu akan memperoleh sesuai apa yang dia niatkan. Setiap orang akan memperoleh sesuai apa yang diniatkan. Faman kanat, ada pertanyaan untuk wa inna malikul limri'in manawa, dan sesungguhnya untuk setiap orang apa yang diniatkan. Maksudnya adalah sesungguhnya setiap orang akan memperoleh sesuai apa yang diniatkan. Niatnya baik ya dapat pahala. Faman, maka barang siapa. Faman kanat hijratuhu, maka barang siapa yang hijrahnya, maka barang siapa hijrahnya ilallahi wa rasulihi, barang siapa yang hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, mencari keridhaan Allah dan Rasulnya ya. Fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Ila diartikan apa? Kepada. Fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Waman, dan barang siapa, man. Waman kanat hijratuhu, dan barang siapa hijrahnya lidunya, karena dunia, yusibuha, yang ia cari ya. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ia cari, berarti hijrahnya bukan karena Allah ya, hijrahnya karena dunia. Awim ro'atin, atau hijrahnya karena siapa? Wanita. Yankihuha, wanita yang hendak ia nikahi. Yankihu itu artinya nikah. Nikah itu berarti bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Nakaha yankihu, nikahan. Nikah. Yankihuha. Jadi saya ulangi, wa man kanat hijratuhu, dan barang siapa yang hijrahnya lidunya yusibuha, karena dunia yang ia cari,
awimro'atin yankihuha, atau wanita yang ingin ia nikahi, hendak ia nikahi, fahijratuhu, maka hijrahnya ila, kepada, mahajara ilai, kepada apa yang dia hijrah kepadanya, kepada apa yang dia hijrah kepadanya. Ya sudah, hijrahnya ya karena dunia dan wanita. Jangan sampai seseorang itu hijrah karena wanita. Ini enggak, kenapa kok ditulis fahijratu ila mahajara ilai? Kok enggak fahijratu ila dunya wa mro'atin gitu? Karena ini rendahnya apa yang dicari gitu kan. Kalau tadi kan fahijratu ilallahi wa rasuli, ditulis lagi ilallahi wa rasuli, disebutkan lagi. Kalau ini fahijratu ila mahajara ilai. Ini adalah riwayat siapa? Bukhari Muslim. Baik, ada pertanyaan sampai sini untuk terjemahan hadis ya ikhwah? Ustaz, kalau kanat tadi apa? Yang ya? Ya, kanat nanti kita menerjemahkannya fleksibel. Terkadang tidak perlu diterjemahkan. Wa man kanat hijratu, dan barang siapa hijrahnya. Gitu ya. Untuk kanat itu seringnya tidak diterjemahkan. Gitu ya. Tidak terjemahkan. Asal kanat itu untuk waktu lampau kan. Karena nanti maknanya banyak sekali. Tergantung konteks kalimat. Kadang tidak terjemahkan, kadang bermakna waktu lampau, kadang bermakna menjadi. Seperti kun anta. Apa kun anta? Jadilah diri kamu kan, diri kamu sendiri. Kalau kun fayakun, jadilah maka jadilah. Kun itu kan dari kana. Fayakun itu kun fayakun itu dari kana. Kun itu fi'il amarnya kana, fayakun itu fi'il mudhari'nya kana. Nanti kalau belajar shorof, masya Allah, tahu satu kata nanti banyak bisa apa? Berbagai macam kata, berbagai macam apa? Arti. Sudah dimulai shorofnya? Sudah. Fa'ala yaqulu. Nasara yansuru? Ya, alhamdulillah. Jadi ibaratnya kalau shorof itu apa? Kita belajar kata. Kata per kata itu ya, kata belajar kata shorof. Produk ya, kata. Jadi mempelajari bentuk-bentuk kata. Adapun nahwu itu kita belajar kalimat. Susunan apa? Kalimat. Kata-kata disusun jadi apa? Kalimat. Ya. Ada pertanyaan lagi ya, Wah? Fahijratuhu, maka hijrahnya ila, kepada ma itu apa? Ya apa? Kepada apa? Hajara ilai, yang dia hijrah kepadanya. Maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrah kepadanya. Ya sudah, hijrahnya ya karena dunia dan wanita. Karena dulu memang ada di zaman Nabi kan ada yang hijrahnya itu karena ingin menikahi seorang wanita. Jadi hijrah itu harus ikhlas karena Allah. Kita masuk lughatul hadis. Lughah artinya apa secara bahasa? Bahasa hadis berarti ini ya. Maksudnya adalah mufradat. Kosa kata. Mufradat itu artinya adalah kosa kata. Ya, mufradat.
Ya, kita latihan baca ya sedikit demi sedikit. Ya. Karena kita belum bisa, maksudnya belum bisa membaca. Ya, kita belum bisa baca karena kita belum dapat kaedahnya kan gitu. Kita belum dapat kaedah apa? Soroh, dan kita belum dapat kaedah nahwunya. Namun kita nggak masalah, nanti kita gabungkan antara kaedah dan praktek. Kadang kan seseorang itu ada yang baca itu nggak pakai kaedah loh, tapi sering lihat aja itu, udah sering itu akhirnya apa? Nggak bisa. Bisa, tapi yang salah mungkin a i u-nya. Ya kan gitu, a i u-nya itu salah gitu. Terkadang biar nggak kelihatan salah a i u, nanti dia apa kan dijazm an Amir al Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab Qol. Nah, kan itu triknya ya, kan an-niyat. Nah, an-niyat itu aniyati atau aniyata kan gitu, disukun-sukun itu loh terusnya. Itu biar selamat kan gitu biasanya gitu. Ya, kita baca bareng-bareng untuk pembiasaan. An-niyatu. Kenapa kita baca dhamma? Ya, karena kan isim di awal. Ya, bagus. Kalau isim di awal kalimat. Di awal sendiri itu ya, kita baca dhamma. An-niyatu. Jam'u niyatin. An-niyatu adalah jamak niyah. Berarti apa? An-niyatu itu jamak dari apa? Niyah. Tahu jamak ya? Berarti kata tunggalnya apa Ewa? Niyah. Bedanya apa? An-niyatu dengan niyatun. Bedanya adalah iya-nya ya. Kalau jamak kan iya-nya apa? Tambah alif. Ya kan? Tambah alif. Kalau kata tunggalnya apa di sini mufradnya? Niyatun. Ya-nya tidak ada alifnya. Contoh ini. Ini kalau kita muslimatun. Artinya apa? Satu orang muslimah. Seorang muslimah. Tapi kalau sebelum tak itu panjang, maka menjadi muslimatun. Tahu bedanya? Ini ya, bedanya kan ini. Dan taknya yang awalnya melingkar jadi terbuka. Ini satu, ini bermakna banyak. Muslimatun seorang muslimatun para muslimatun. Seperti tadi sama. Seperti tadi ya. Kalau kita lihat di sini adalah apa? Niyatun. Nah, samanya apa? Niyatun. Sama enggak? Kan ini niyatun, taknya apa? Melingkar, namanya tak marbutoh. Ini tak maftuhah, terbuka. Ini kan niyatun, satu niat ya. Kalau pengen niat berarti tinggal apa? Ya-nya dipanjangkan. Sebelum tak dipanjangkan, dan tak yang awalnya melingkar diapakan? Buka. Niyatun zamannya apa? Niyatun. Muslimatun zamannya? Muslimatun. Mudarrisatun zamannya? Mudarrisatun. Mukminatun zamannya? Mukminatun. Iya, seperti itu. Oke, monggo. Oke,
Ada lagi yang ditanyakan? Lagi yang ditanyakan? Ya, jelas ya. Jadi an-niyatu jam'u niyatin. An-niyatu adalah jamak dari niyat. Wahia hiya itu artinya apa? Hiya itu kan domir. Hiya itu domir. Domir laki-laki atau perempuan? Perempuan. Laki-lakinya apa? Mudzakarnya huwa. Kan ada hiya, ada huwa. Wahia maksudnya hiya ini kembali kemana? Niat. Kembali ke niat. Wahia dan niat. Ya, kita baca ya. Wahia al-qasdu jami'an. Wahia al-qasdu Al-muqtarinu bil fi'li. Ya, kita ulangi. An-niyatu jam'u niyatin wa hiya al-qasdu al-muqtarinu bil fi'li. Ya, coba dibaca diulangi. An-niyatu jam'u niyatin wa hiya al-qasdu al-muqtarinu bil fi'li. Mumtaz. Coba Mas Abdul Aziz Hafi. Mana? Ya, tafadhal diulangi bacanya. An-niyatu jam'u niyatin wa hiya al-qasdu al-muqtarinu bil fi'li. Masya Allah, mumtaz, lancar, barakallahu fiik. Nah, nggak ada harokatnya kan di situ? Dikasih harokat nggak? Nggak ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi nanti kalau dihapus harokatnya, masih ingat nggak? Insya Allah, Insya Allah. Terus, an-niyat jamak niyah, wahia dan niat adalah al-qasdu. Al-qasdu itu apa? Maksud. Al-qasdu itu artinya adalah maksud. Kita kasih kata kunci ya, al-qasdu. Al-qasdu. Ya. Ini isim atau fi'il? Kenapa isim? Alif lam lam. Ada alif, ada alif lam. Jangan ada alif. Berapa huruf intinya di situ? 3 huruf. Qaf, shad, dal. Kalau intinya ada 3 huruf, maka cara membacanya biasanya seringnya adalah yang tengah ini apa? Sukun. Yang tengah apa? Sukun. Seperti kemarin, fa'ala yaf'ulu fa nasara yansuru nasara. Kan gitu? Terus berarti apa ini? Fathah, qas. Nah, nanti tinggal apa? Tinggal qasdu atau qasdi atau qasda. Kan gitu nanti. Nah, intinya ya ikhwan, kesimpulannya apa? Kalau ada isim, ini kan isim ya? Isim karena ada alif lamnya. Alif lamnya. Maka nanti biasanya huruf yang ketiga diapakan? Disukun. Disukun. Al-qasdu. Seringnya seperti itu. Disukun.
Wahia al-qasdu. Jadi niat itu adalah maksud. Coba ditasrif. Kita tasrif dulu sekarang. Nasoro, barang-barang ditasrif. Ya. Ulangi, wahid, isnan, salasah. Nasoro yang suruh nasron Unsur. Sudah belum? Belum hafal? Oh, belum hafal. Ya. Ya, bareng-bareng ya. Bareng-bareng. Nasara yansuru nasran. Ya. Nasoro yang suruh nasron Nasirun mansurun. Nasirun mansurun Unsur la tansur. Unsur la tansur Mansaran minsaran. Mansoron minsoron. Ya. Sekarang kosoda. Ini ada kosoda ya. Ya. Kosoda yaksudu qasdan. Qasoda yaksudu qasdan Qasidun maksudun. Qasidun maksudun. Nah, ketemu maksud. Maksudun. Maksud itu bahasa apa berarti? Bahasa Arab. Bahasa maksud bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya maksud apa? Ya maksud itu maksud. Jadi al-qasdu artinya adalah maksud atau tujuan. Nah, itu. Al-qasdu ya. Al-muqtarinu maksud yang diiringi atau berserta. Jadi maksud yang diiringi apa? Atau berserta bil fi'li. Bil fi'li itu apa? Perbuatan. Jadi arti niat itu adalah maksud dari suatu perbuatan. Maksud dari suatu perbuatan. Al-muqtarin tadi apa artinya? Yang diiringi atau beserta. Jadi niat itu jamak dari niyah. Dan niat itu adalah maksud yang disertai perbuatan. Maksudnya adalah maksud dari suatu perbuatan. Ya, kita baca lagi al-hijratu jami'an. Al-hijratu. Nah, enak ya kalau yang pertama itu baca apa? Domah. Baca domah. Jangan al-hijrati, salah. Al-hijrata, ya, salah gitu ya. Hiya al-intiqalu. Hiya al-intiqalu. Jadi kebiasaan ini bacanya al-intiqal. Kalau kita nggak terbiasa kan bingung bacanya gimana kan gitu ya. Al-intiqalu. Jadi al-hijratu hiya al-intiqal. Domir hiya kembali ke mana? Hijrah. Hijrah itu mu'anas. Kenapa mu'anas? Ada tak marbutohnya. Jadi hijrah adalah intiqalu. Al-intiqal artinya adalah berpindah. Artinya adalah apa? Berpindah. Intiqal. Hijrah itu artinya berpindah.
Kita lanjutkan. Min biladil kuffari. Jami'an. Min biladil kuffari. Ya, min biladil kuffari. Min artinya apa? Dari. Bilad negara-negara. Ini jamak. Jamak negara-negara. Kalau mufradnya apa? Kata tunggalnya? Baladun. Baladun. La uqsimu bihadzal balad. Nah, jadi mufradnya adalah baladun. Ini negara. Baladun. Kalau biladun negara. Gitu ya. Baladun negara. Kalau biladun negara. Paham ya, Pak? Nah, baladun Indonesia. Negara Indonesia. Nanti juga ada istilah baldatun thayyibatun warabun. Min biladil kufari, dari negara-negara kafir. Ini negara-negara kafir. Kalau secara asal kufar, kufar itu adalah jamak dari apa? Jamak dari kafirun. Jadi al-kafiru, al-kafiru seorang kafir, satu ya, kafir. Nah, jamaknya adalah al-kufaru. Apa ya, Pak? Al-kufaru. Al-kafiru satu orang kafir, orang kafir. Tapi kalau al-kufar artinya orang. Paham ya? Al-kafir jamaknya apa? Al-kufar. Ada juga yang jamaknya namanya jamak taksir. Ada juga yang jamaknya tambahin wawu dan nun. Al-kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Kan tambah ini. Ini jamak, nanti kita pelajari jamak mudzakkar salim, ini jamak taksir. Ini diharap. Ya, yang penting tahu dulu, ini nanti ya. Yang penting tahu dulu al-kufar mufradnya apa? Kata tunggalnya al-kafir. Jadi boleh nggak mengatakan non muslim kafir? Boleh? Berani? Ada non muslim? Kafir sini gitu. Nanti lah tiba apa? Dilempari batu. Ada seorang syekh yang yang berdebat dengan orang yang nggak setuju dengan kata kafir gitu. Seolah-olah kata kafir itu radikal. Tahu radikal ya? Seolah kata kafir itu radikal. Nggak boleh mengatakan kafir kepada yang lain. Allah saja berfirman, lakum dinukum waliyadin, kan gitu. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum, bagimu agamamu, waliyadin, dan bagiku agamaku. Kan itu ya, lakum dinukum waliyadin. Jadi jangan mengkafirkan. Bagaimana jawabannya? Jawabannya adalah ayat ini dalam surat apa? Al-Kafirun. Ya sudah jelas. Sudah selesai, kalah debat. Ayat ini dalam apa? Dalam surat apa? Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, kan gitu. Tapi nggak boleh sembarangan ya, mengkafirkan itu nggak boleh. Hati-hati, nanti masuk ke takfiri kan itu. Tapi kalau non muslim, Yahudi, Nasrani ya jelas kafir.
Jadi hijrah adalah intiqal, berpindah, min, dari biladi, negara-negara al-kufar, negara-negara orang kafir, negara orang-orang kafir ya, ila, ke. Jadi berpindah dari negara kafir ke biladil muslimin, ke negara-negara muslim. Itu arti hijrah, berpindah dari negara kafir ke negara muslim. Kenapa berpindah? Khaufal fitnati. Khaufal fitnati. Karena takut fitnah. Khauf artinya apa? Takut. Fitnah. Fitnah itu apa ya? Fitnah itu kan selama ini yang dipahami masyarakat kan mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya itu ya kepada saudaranya. Itu mah fitnah kan gitu. Fitnah. Nah, fitnah itu bisa bermakna fitnah itu sesuatu yang merusak agama. Kan gitu, sesuatu yang merusak agama. Namanya juga fitnah. Fitnah itu juga bisa bermakna adab, bisa bermakna kekufuran. Makna banyak dari fitnah. Ada kekufuran, sesuatu yang merusak seseorang. Nah, contoh perkataan saya terfitnah dengan seorang wanita. Wah, terfitnah dengan seorang wanita, berarti ada wanita yang merusak agamanya kan gitu. Saya terfitnah dengan dunia, berarti agamanya dirusak oleh dunia kan gitu. Tergantung konteks kalimatnya. Ya. Sampai di sini ya. Ya, sampai di sini. Insyaallah nanti kita lanjutkan ba'da maghrib. Ada yang belum punya kitab Durusulullah? 7 jari yang belum? Masih banyak ya? Ya masih banyak. Ya, berarti nanti habis maghrib kita lanjutkan hadis dulu ya. Hadis dulu sambil teman-teman nanti cari informasi itu, cari informasi tentang apa kitab Durusul. Baik, kita kemarin ada persiapan itu tapi habis, stoknya habis gitu. Ya, kalau di toko-toko itu beli yang 1 jilid dulu nggak apa-apa. 1 jilid itu kan warnanya hijau gitu ya. Atau nanti teman-teman nanti bisa dikoordinir siapa itu ya. Nanti kalau pasti bentuk ketua kelas, pengurus kelas nanti bisa. Nanti kalau yang belum ada nggak apa-apa, nanti bisa pakai PDF-nya dulu, gitu ya, PDF-nya dulu. Tapi untuk sementara nanti nggak apa-apa kita nanti pada maghrib hadis dulu, nggak apa-apa ya, hadis dulu sambil nunggu teman-teman yang belum dapat kitabnya. Memang kalau itu biasanya belinya di toko-toko bahasa Arab kan gitu. Di sini mungkin di mana? Di Solo banyak. Ada yang belum absen? Nanti absen jangan lupa ya. Belum absen. Tapi ikhwah, kita istirahat dulu untuk persiapan sholat maghrib. Ya, kita lanjutkan nanti ba'da maghrib. Kita lanjutkan nanti hadis arba'in dulu. Nanti untuk di lain waktu kita belajar muhadasah. Demikian kita break dulu untuk sholat maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.